Nusantara selalu punya cara dalam menunjukkan potensi setiap daerahnya. Ragam kisah kesuksesan pun terus terukir hingga terekam jejak di tiap tahunnya. Bangsa kita adalah bangsa yang harus mendekap erat jiwa kemanusiaan. Sebagai masyarakat yang bijak, kita perlu prihatin akan kondisi bangsa ini. Selama 20 tahun terakhir, angka kemiskinan telah menurun drastis di sebagian besar negara Asia. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang atau sebesar 9,78%, di mana terdiri dari kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 11,16 juta orang atau 7,38%, dan di daerah perdesaan sebesar 15,26 juta orang atau 12,82%. Namun mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang tertuang pada pasal 3 mengenai hak dan tanggung jawab menyebutkan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan maupun sandang, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian ekstra bagi siapapun warganya yang membutuhkan. Hal ini sudah jelas dalam pasal 5 mengenai penanganan fakir miskin. Maka dari itu, terwujudlah sebuah program pemerintah melalui Kementerian Sosial bernama KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang dicanangkan sejak tahun 1983 yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu yang tergambarkan pada sebuah lembaga kesejahteraan sosial di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan bernama Bina Sejahtera. KUBE di desa ini berdiri pada tahun 1998, dipimpin oleh Sutrisno yang awalnya bekerja sebagai buruh tani dan beranggotakan 10 orang dengan bermodalkan bantuan 5 ekor sapi. Berkat tekad kuat ingin keluar dari jurang kemiskinan dan menghindari jerat rentenir di desa-desa, Sutrisno dan kawan-kawan akhirnya membentuk lembaga keuangan mikro pada tahun 2009 yang diberi nama LKM KUBE Sejahtera dengan modal awal Rp200.000 per KUBE. Siapa sangka, LKM tersebut berhasil memiliki anggota 20 KUBE dan beromset hampir 1 miliar rupiah. Selama saya membina di Desa Rejomulyo, binaan kelompoknya Pak Sutris ini yang berhasil. Memang menariknya saya dengan Pak Sutris ini, dia mau bekerja, Pak. Bukannya di Kecamatan Palas saja, dia mau keluar ke kecamatan juga, Pak. Contohnya membantu menyalurkan orang-orang cacat, Pak. Orang-orang cacat. Dia siap, dia kemana aja dia bisa untuk ini membantu, Pak. Nggak bisa saya menyamai Pak Sutris. Sangkin ininya, Pak, dia semua permasalahan sosial dia tangani. Bantuan yang saya terima dari Kementerian Sosial adalah bantuan KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang kami terima berupa usaha, yaitu untuk ternak, berupa ternak sapi dengan mendapatkan 5 ekor ternak sapi. Setelah itu saya mencoba bagaimana ini orang 10 kok hanya dengan 5 ekor sapi. Makanya kami berpikir dengan bermusyawarah dengan seluruh anggota bagaimana supaya kita cepat bisa mendapatkan sapi yang cukup untuk orang 10, dipelihara 10. Makanya sapi itu kami besarkan. Setelah besar kami tukar. Saya sudah dengan teman-teman sudah mampu memberikan nilai tambah tersendiri. Artinya pendapatan kami sudah meningkat karena ternak ini merupakan tabungan bagi anggota kami. Sehingga perubahannya kami terima yang selama ini rumah kami itu yang geribik, lantai tanah, kami berupaya bagaimana rumah kami bisa terbangun dengan cara kami arisan semen. Kami dengan teman-teman terus melakukan upaya. Kalau kita sudah bisa mampu hidup lebih baik, tentunya kita tidak cukup hanya dengan kita orang 10 ini. Jadi kita terus mengembangkan diri untuk bisa membantu yang lain, supaya yang lain juga merasakan bisa hidup lebih sejahtera.
Kesuksesan ini pula yang diharapkan pemerintah terhadap masyarakat ekonomi terbawah. Oleh karenanya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ingin terus mengawali dan merangkul warga fakir miskin untuk dapat memiliki tekad perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik lewat kelompok usaha bersama. Ya, pada saat itu kami sebagai keluarga mungkin kurang mampu ya di desa kami bertemu dengan Bapak Sutrisno selaku LKM Bina Sejahtera di desa kami. Beliau menyarankan kepada kami untuk membentuk kelompok usaha bersama, yaitu mengumpulkan beberapa teman saya yang kira-kira ekonomi tidak mampu, sehingga kami mengajak teman-teman saya. Akhirnya kami bergabunglah dalam satu usaha, yaitu kelompok usaha bersama. Perkembangan ekonomi kami perlahan-lahan mulai meningkat, Pak. Yang mungkin dulu ya rumah-rumah kami masih jelek, semua kadang-kadang ayam aja bisa masuk ke rumah lewat dinding. Sekarang alhamdulillah Pak sudah permanen semua, bahkan alhamdulillah sudah berkeramik lah rata-rata dari anggota kami, dan sedikit demi sedikit kami juga bisa menabung. Untuk itu, Kementerian Sosial melalui Ditjen PFM terus gencar dalam menyalurkan bantuan dana, sarana prasarana, memberikan pendampingan sosial kepada Kube sebagai motivasi kepada anggota kelompok dalam mengelola usahanya, dan pemanfaatan dana Kube dapat menstimulasi keluar dari garis kemiskinan. Ini bukti nyata Sutrisno dan kawan-kawan di Desa Rejomulyo untuk terus mengembangkan lembaganya supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lemah taraf hidupnya. Dan semua ini sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penanganan fakir miskin, bahwa kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan menjadi tanggung jawab seutuhnya bagi pemerintah terhadap masyarakat fakir miskin. Sulit memang menebak arah tujuan hidup, tetapi mudah untuk meraih perubahan hidup asalkan dibaluti tekad dan kerja keras sungguh-sungguh.